Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, how are you today? I'm Miss Rita. Today I'm going to teach you about procedure text. But before I'm going to start the new material today, I will ask you, have you ever made something or cooking something in your house? Yes, of course, certainly every people ever make something or cooking something in their house, such as cooking noodle or making a cup of coffee or making a cup of milk. So, when we are making something or cooking something, certainly we need the procedure. So, today I'm going to explain to you about our material procedure text. What is procedure text? Procedure text, that text explain how to make something or how to do something. For example, how to use the computer, the photocopier, and so on. And then text descriptive, And then procedure text that instruct how to do particular activity. Example, rules of games, science experiment, road safety rules. Jadi, teks procedure ini adalah sebuah teks yang menjelaskan atau yang memberitahu seseorang bagaimana cara melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Contohnya ketika kita memasak atau ketika kita ingin menghidupkan komputer, itu kita harus tahu bagaimana caranya. Ada prosedurnya yang tentu harus urut, ada step-stepnya. Inilah yang dinamakan dengan text procedure. Next, di dalam text procedure atau procedure text ini ada 3 the generic structure-nya. Apa saja? Yang pertama ada aim atau goal. Aim atau goal ini adalah sebuah tujuan yang mana sebelum kita membuat text procedure, maka first thing yang perlu kita siapkan, yang perlu kita pilih adalah judulnya terlebih dahulu. Misalnya, kita akan membuat spaghetti. Nah, ini adalah dinamakan dengan aim atau goal. Setelah kita sudah mempunyai judul atau aim-nya, maka the second one, kita tentukan material or ingredients, yaitu bahan-bahan dan alat-alat untuk membuat spaghetti ini. Contohnya, di sini ada onion, vegetable, oil, ya. Jadi ada minyak goreng, ada sayuran, ada juga bawang putih. Setelah kita menentukan materialnya, bahan-bahannya, maka the last one is about step. Apa step? Step itu adalah langkah-langkah. Setelah kita tentukan judul, kita sudah tahu mau buat apa, yang kedua bahannya sudah siap, maka yang ketiga kita tentukan atau kita menuju ke langkah-langkah. Dan langkah-langkah ini harus secara berurutan dan juga teratur. Jadi contoh misalkan the first wash the tomatoes and then slice the onion and so on, ya. Jadi general structure 3 ini yaitu goal atau aim, setelah itu material or ingredients, setelah itu step. Lalu apa sih sebenarnya tujuan daripada procedure text? Here are the purpose of the procedure text. The first one is to explain or to tell the reader how to make or to do something. Jadi tujuan dari text procedure ini adalah untuk memberitahu atau untuk menjelaskan kepada pembaca bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. And then to explain step instruction to make or operate to do something. Jadi juga menjelaskan kepada pembaca bagaimana cara mengoperasikan, ya, bagaimana cara melakukan instruksi-instruksi atau membuat dan melakukan sesuatu. Next. Setelah itu, di sini ada ciri-ciri atau in English we know that characteristic of procedure text. What are the characteristic of procedure text? The first one, using connective or conjunction. Apa itu? Connective or conjunction itu adalah kata hubung atau kata penghubung. Biasanya kalau dalam procedure text itu ketika di step ada yang first, second, next dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan dengan conjunction.
And the second one is using imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Imperative sentence adalah kalimat perintah. Dalam text procedure itu ada kalimat perintah. Seperti put the noodle and then cut the onion and so on. Selanjutnya ada using adverbials or adverb. Jadi di sini menggunakan kata keterangan. Kata keterangan, contoh di sini adalah kata keterangan waktu. For example, for 5 minutes, ya, for 2 minutes, and so on. Jadi ketika kita merebus, misalkan boil the water until 5 minutes, yang artinya rebus airnya selama 5 menit. Nah, ini yang dimaksud dengan kata keterangan atau adverb di sini. And then next, using action verb. Apa sih action verb? Action verb ini adalah kata kerja yang melakukan tindakan, ya. Action verb di sini ada make, take, boil, cook, put, and so on, ya. Ini dinamakan dengan action verb. And the last one, when you in the procedure text, we only using simple present tense, ya. Dalam procedure text ini tensesnya kita gunakan yaitu simple present tense. Okay, next. Here is the example of procedure text. How to make a cup of coffee. Ini adalah contoh dari text procedure, ya. Di sini ada how to make a cup of coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi. Di sini ada material and ingredients. Jadi di sini ada bahan-bahan dalam membuat kopi, yaitu 2 spoons of sugar, 2 sendok gula. And the second is 1 spoon of coffee powder. 1 sendok kopi bubuk. Setelah itu ada hot water, ada a cup dan spoon. Ada air panas dan ada cangkir dan juga ada sendok untuk mengaduk, ya. Next, setelah kita sudah menyiapkan bahannya, maka next kita ke langkah-langkah. Bagaimana sih how to make a cup of coffee? For the first, prepare 2 spoons sugar, a cup hot water and spoon. Jadi kita prepare semua bahan-bahan dan alat-alatnya. And in the second one, put 1 spoon of coffee powder into the cup. Jadi kita meletakkan, ya, 1 sendok daripada kopi bubuk ke dalam gelas. Next, pour some hot water into the cup. Lalu setelah itu kita tuangkan air panas ke dalam cangkir tersebut. Setelah itu add 2 spoon of sugar. Tambahkan 2 sendok gula pasir ke dalam kopi tersebut. Dan terakhir, stir it well and the hot coffee is ready to drink. Setelah semuanya tercampur rata, maka kita aduk pelan dan kopi siap untuk dihidangkan. Nah, inilah yang dinamakan dengan text procedure. Oke, untuk yang terakhir, saya mempunyai questions dan jawab pertanyaan ini berdasarkan materi, berdasarkan contoh yang barusan saya kasih, ya. Baik, read the previous procedure text, choose the correct answer. Jawablah pertanyaan di bawah ini, ya. Sebelumnya kamu baca dulu procedure text yang saya tulis tadi. The first question, what is the aim of writing the text? Apa tujuan daripada ditulisnya text procedure? Seperti yang saya jelaskan tadi, tujuan text procedure adalah untuk menjelaskan kepada pembaca bagaimana cara melakukan suatu sesuai dengan jawaban D. Okay, the correct answer is D, explaining the process of making a cup of coffee. The second question, how much we need sugar to make a cup of coffee? Berapa yang kita butuhkan dalam membuat 1 gelas kopi. Sorry, maksud saya berapa gula yang kita butuhkan, ya, dalam membuat 1 gelas kopi. Seperti yang tadi, kita membutuhkan 2 sendok gula. So, the correct answer is 2 spoons of sugar. A. Pertanyaan yang ketiga, what are the ingredients of making a cup of coffee? Apa saja sih bahan daripada membuat kopi? Ya, kita tadi sudah lihat bersama-sama, bahannya yaitu gula, air, dan juga kopi bubuk.
So the correct answer is A. Water, coffee, and sugar. The last question. Stir it well and the hot coffee is ready to drink. Step 5. The word it is refers to. Kita lihat step 5 di sini ada stir it well and the hot coffee is ready to drink. Maka kata it di sini yaitu menjelaskan tentang atau kembali ke secangkir kopi. Kita lihat. The correct answer is a cup of coffee, A. Okay, I think enough for today. Thanks for your great attention, my student. I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.